Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam kenal. Saya Alwi Wong Magelang. Perkenalkan bahwa pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan tutorial cara mengisi aplikasi perangkat ujian tahun ini, atau mungkin bisa digunakan untuk tahun yang akan datang. Tapi sebelumnya saya berdoa semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam segala urusan, mendapat rezeki yang barokah dan kemudahan rezeki kepada kita semua. Baik Bapak Ibu, aplikasi ini sengaja saya buat, tetapi aplikasi ini merupakan aplikasi yang sangat sederhana. Harapannya nanti para dewan guru, operator ini dapat dengan mudah mengoperasikannya sehingga tidak begitu rumit. Maka di luncuran pertama pengenalan aplikasi yang saya buat ini barangkali nanti dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, langsung saja saya ingin memperkenalkan aplikasi yang sengaja saya buat. Harapannya nanti dalam menghadapi atau untuk mempersiapkan ujian pada tahun ini nanti kita dapat terbantu dengan aplikasi yang sangat sederhana ini. Di sini bisa kita lihat ada aplikasi, di mana dalam aplikasi ini ada 4 sheet. Yang pertama adalah master, tampilannya seperti ini, terdiri dari identitas madrasah, kemudian ada jadwal, di sebelah kanannya ada data siswa. Kemudian di sheet yang kedua, di sini saya sediakan untuk keperluan nomor meja. Di sheet yang ketiga, di sini adalah kartu ujian, dan yang di sheet keempat adalah daftar hadir peserta. Di dalam identitas madrasah, di sheet pertama, yang paling atas adalah logo. Di sini saya sediakan 2 kotak, di mana 2 kotak tersebut merupakan logo 1 dan logo 2. Kenapa saya sediakan demikian? Harapannya nanti Bapak Ibu dengan mudah memberikan logo sesuai dengan sekolah nomor madrasah masing-masing yang Bapak Ibu sebagai tempat bekerja Bapak Ibu sekalian. Untuk kotak yang pertama, di sini saya sediakan untuk logo, di mana logo tersebut berbentuk segi 4. Kemudian logo yang kedua adalah khusus untuk logo yang berbentuk persegi panjang. Kemudian di bawahnya masih di identitas madrasah ada nama lembaga, nama sekolah, kode sekolah, alamat sekolah, dan lain sebagainya, sampai di catatan, di mana catatan ini adalah sebagai catatan yang nanti akan ditampilkan atau tertulis di kartu ujian, di mana dengan catatan ini harapannya siswa peserta ujian tidak lupa untuk membawa kartu ujian selama pelaksanaan ujian berlangsung. Kemudian di bawahnya masih di sheet yang pertama ada jadwal. Ini mungkin Bapak Ibu harus mengisi sesuai dengan jadwal yang berlaku di dalam pelaksanaan ujian yang akan kita jalani. Kemudian untuk yang data siswa, nanti di sini ada terdiri dari nomor urut, nomor peserta ujian, kemudian NISN, ada juga nanti ada nama siswa atau nama peserta. Di sini juga tersedia kolom untuk ruang ujian. Kita kembali ke awal. Untuk pengisian logo, sebagaimana saya sampaikan tadi awal, di sini perlu saya berikan contoh. Sebagai contoh, saya mempunyai logo Ma'arif dengan logo Nahdlatul Ulama seperti ini. Kita copy saja, kemudian kita pastekan karena ini adalah logonya berbentuk persegi panjang, maka tentu saja kita tempatkan di logo nomor 2. Kita pastekan di sini. Nah, kemudian
yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu adalah atur logo tersebut sesuai dengan kotak, jangan sampai melebihi kotak yang sudah saya sediakan. Artinya apa? Apabila logo yang sudah kita pastikan di sini kok melebihi dari kotak, maka nanti ketika kita klik di kartu ujian maupun di nomor meja, maka juga nanti akan melebihi di kotak yang sudah saya sediakan. Maka di sini harus diatur dulu sesuai dengan kotak yang sudah saya sediakan. Kemudian yang bawahnya tentu saja ada nama lembaga sesuai dengan lembaga yang Bapak Ibu tempati. Misalnya lembaga pendidikan Ma'arif kita isi, kita beri contoh saja. Lembaga Pendidikan Ma'arif NU. Kemudian nama sekolah kita isi MI Mafatihul Huda Girirejo. Bapak Ibu, ini sebagai contoh saja, nanti isinya bisa disesuaikan dengan sekolahan Bapak Ibu masing-masing. Kemudian kode sekolah untuk sekolahan saya sebagai contoh saja adalah 181. Untuk alamat sekolah Karangjuran Girirejo Kaliangkring. Kemudian kecamatan sesuai dengan kecamatan kita. Kabupaten juga demikian. Nama kepala sekolah. Kemudian NIP kepala sekolah. Karena ini adalah Excel, maka ketika kita kepala sekolah adalah PNS, tentu saja harus kita isi nomor induk pegawai. Tapi ketika Bapak kepala sekolah di sini adalah belum PNS, maka cukup diisi dengan strip saja. Dan yang perlu diperhatikan ketika kita mau mengisi strip, maka harus dikasih tanda petik dahulu. Seperti ini. Kemudian kita enter saja atau kita alihkan dengan mouse. Kemudian jabatan panitia, ketua panitia ujian madrasah misalnya. Kemudian nama ketua panitia sama seperti tadi, misalnya Bapak kepala sekaligus sebagai ketua, kita kopikan saja di sini, copy pastekan saja. NIP juga demikian, karena masih belum PNS, kita strip saja. Kemudian tanggal penetapan. Nah, perlu diketahui bahwa untuk tanggal penetapan ini tentu saja harus tanggalnya sebelum pelaksanaan ujian. Karena di sini pelaksanaan ujian saya contohkan tanggal 3 April, maka tanggal penetapan saya beri contoh tanggal 1 April 2021. Kaliangkring ini adalah nama kecamatan, koma, tanggal 1 April 2021. Kemudian nama kegiatan ujian madrasah. Kemudian tahun pelajaran 2020-2021. Bapak Ibu, untuk tahun pelajaran untuk ditulis sekaligus dengan tidak hanya tahunnya saja, tapi tetap ditulis dengan tahun pelajaran 2020-2021. Karena apa? Di sini nanti di nomor meja maupun kartu ujian tampilannya harus dengan kata-kata tahun pelajaran. Kemudian untuk catatan kita tulis sesuai dengan keinginan kita. Tadi sudah saya sampaikan bahwa catatan ini nanti akan ditampilkan pada kartu ujian dengan harapan nanti ketika pelaksanaan ujian, peserta ujian ini tidak lupa untuk membawa kartu ujian. Karena apa? Karena nanti kartu ujian ini akan mendapat paraf dari pengawas ujian. Sebagai contoh, harus dibawa selama pelaksanaan ujian. Nah, ini sebagai catatan agar siswa-siswi kita sebagai peserta ujian tidak lupa membawa kartu ujian selama pelaksanaan ujian. Harapannya nanti biar pengawas bisa menandatangani sebagai tanda bukti
bahwa pelaksanaan untuk siswa tersebut pada hari itu dan tanggal itu sudah melaksanakan ujian, artinya tidak absen. Kalaupun absen, maka kita dapat mendeteksi, oh siswa A ini tidak hadir pada hari itu sehingga harus mengikuti ujian susulan yang akan dilaksanakan di hari-hari berikutnya. Setelah kita isi semuanya, mungkin sebelum kita mengisi yang jadwal ujian madrasah maupun data siswa, mungkin kita cek di sheet kedua, di nomor meja, apakah sudah masuk atau belum. Nah, ternyata sudah masuk, baik logo, nama lembaga, nama MI, alamat, dan lain sebagainya. Kemudian kita cek juga di kartu ujian, nah ternyata sudah masuk juga. Kemudian di daftar hadir tentu saja belum masuk karena kita belum mengisi nama siswa maupun jadwalnya. Baik, kita lanjutkan saja. Kita bisa langsung mengisi jadwal ujian madrasah. Nah, ini sudah terbukti bahwa aplikasi ini Bapak Ibu akan dapat sedikit banyak akan dapat mempermudah Bapak Ibu, minimal dapat mempercepat proses. Karena kalau kita membuat secara manual maka membutuhkan waktu yang cukup lama. Tetapi dengan aplikasi ini harapannya nanti dapat membantu Bapak Ibu untuk dapat mempercepat proses sehingga kita dapat melaksanakan pekerjaan yang lainnya. Kita lanjutkan mengisi jadwal ujian. Sebagai contoh saja, misalnya hari, karena ujian madrasah ini adalah untuk tingkat madrasah ibtidaiyah maupun sekolah dasar dimulai tanggal 3 April. Kita beri contoh saja tanggal harinya hari Sabtu. Tanggalnya adalah tanggal 3 April 2021. Kita beri contoh satu saja mungkin. Kemudian waktunya adalah pukul 08.00 sampai jam 10.00. Kemudian untuk mata pelajaran di hari pertama, di hari Sabtu tanggal 3 April adalah mulok lembaga. Sebagai contoh saja mungkin cukup saya isi satu saja. Kemudian kita lanjutkan untuk mengisi data siswa. Di dalam data siswa yang perlu Bapak Ibu maupun operator isi adalah yang pertama nomor peserta, kemudian NISN, kemudian nama peserta ujian, kemudian ruang ujian. Kita beri contoh mungkin satu saja. Contohnya saja misalnya nomornya adalah 11 kode provinsi, strip 08 kode kabupaten, strip kode madrasah. Sebagai contoh sekolahan saya adalah 181, strip nomor urut siswa. Nah, seperti ini. Kalau kita menginginkan semua nomor ujian, semua siswa akan kita isi, kita cukup mengeklik di baris yang sudah kita isi, kemudian tempatkan kursor di titik kotak paling bawah sehingga tanda kursor ini berubah menjadi seperti tanda plus seperti ini, plus hitam. Kemudian kita klik kiri pada mouse, tahan jangan sampai dilepas, kemudian diseret ke bawah. Nah, maka di sini akan langsung otomatis nomor ini akan tercopy ke bawah sesuai dengan nomor urut siswa yang sudah kita tentukan. Nah, karena di sini di baris yang paling atas adalah garis double, maka dipastekan atau ketika dipastekan garis double ini akan tercopy ke bawah. Maka caranya apabila ini terjadi, caranya kita blok seperti ini. Kemudian kita klik kanan, kemudian format cell, tunggu sebentar. Kemudian pilih border. Nah, karena tadi yang garis double-nya adalah di tengah, sementara kita menginginkan cuma garis satu saja, maka kita pastikan klik di garis satu di sini. Kemudian yang garis tengah kita klik, kemudian OK.
Nah, maka di sini akan berubah seperti ini. Setelah kita mengisi nomor ujian, tadi sudah saya sampaikan, kalau kita mengisi lebih dari satu, bahkan di sini sudah saya sediakan sampai 200 siswa, maka kita tinggal klik, kemudian kita arahkan kursor, kemudian kita seret ke bawah. Selanjutnya kita mengisi NISN. Contoh saja misalnya 033569175. Nah, ini harus 10 digit. Untuk nomor NISN ini harus kita pastikan bahwa nomor NISN siswa adalah 10 digit. 1 2 3 4 5. Kemudian di sini nama sudah saya beri contoh, namanya adalah Agung. Kemudian di kolom ruang kita isi sesuai dengan ruang yang kita sudah ditentukan oleh MPU. Biasanya di dalam ujian madrasah di tingkat sekolah dasar ini yang menentukan adalah MPU di tingkat kecamatan. Contoh saja ruangnya adalah ruang 9. Nah, untuk yang baris-baris ke bawahnya nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan nama siswa, kemudian NISN, kemudian ruang. Nah, khusus untuk ruang, ketika sekolahan kita yang ingin mengikuti ujian itu kebetulan ada 2 ruang atau lebih dari 2 ruang, tentu saja nomor ruangnya berbeda. Maka tinggal di sini Bapak Ibu bisa mengisi. Contoh saja di sini nomor 12 atau nomor 9 atau nomor 8 saya isi ruang 10 misalnya, karena di sini berbeda ruang. Atau dalam pelaksanaan ujian itu karena muridnya banyak sehingga harus 2 ruang, sehingga ruangnya harus berbeda. Saya beri contoh, yang nomor 1 adalah ruang 9, nomor 8 adalah ruang 10. Bapak Ibu, setelah kita isi semuanya, kita bisa cek di masing-masing sheet, baik itu nomor meja, kartu ujian maupun daftar hadir. Kita lihat di nomor meja di sheet kedua. Nah, di sini sudah terlihat logonya sesuai yang kita inginkan, lembaganya sudah sesuai yang sudah kita inginkan, kemudian nama madrasah, alamat, nama kegiatan, tahun pelajaran, siswa. Nah, karena di sini yang saya isi adalah nomor 1, Bapak Ibu tidak perlu men-scroll dengan cara menyeret mouse, tetapi cukup sudah saya sediakan fasilitas di mana ketika kita ingin melihat lembar pertama ke lembar berikutnya, kita tinggal mengeklik tanda panah di sini. Contoh saja di sini karena di sini 11, saya turunkan nomor 1. Tadi sudah saya isi, contohnya nomor 1 sudah saya isi nomor 1108181001 atas nama peserta ujian adalah Agung. Maka nomor 1 sudah muncul Agung. Kemudian kita cek tadi nomor 8, kita seret ke bawah, nomor 8 ruangnya adalah ruang 9, sebenarnya nomor 8 adalah ruang 10. Nomor 8 adalah ruang 10. Mana nomor 8? Kita cek dulu di sini apakah sudah benar nomor 10. Nomor 8 ruang 10. 1, 2, 3, 4. Bapak Ibu sekalian, kita masuk di jadwal ujian madrasah. Di sini sudah saya beri contoh untuk hari Sabtu tanggal 3 April 2001 jam 8 sampai jam 10 adalah mulak lembaga. Kemudian di jam kedua jam 10.30 sampai jam 12.00 adalah mapel Quran hadis misalnya saja. Kemudian setelah kita mengisi jadwal ujian madrasah, kita lanjutkan mengisi data siswa. Di sini sudah saya beri contoh untuk
nomor 1 adalah atas nama Agung, nomor ruang adalah nomor ruang 9. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk mengisi nomor peserta, mungkin kita kembalikan dulu saja. Saya akan beri contoh cara mengisi nomor peserta. Bahwa di sini nomor peserta saya beri contoh 11 08 181 001. Nah, untuk nomor peserta ujian ini mungkin bisa disesuaikan dengan nomor ujian sesuai petunjuk di kecamatan maupun sekolahan masing-masing. Saya memberi contoh adalah 11/08/181/001. Nah, untuk mengisi nomor peserta ujian yang lebih dari 1, maka kita tinggal mengeklik di garis yang sudah kita isi, kemudian di kotak ini ada titik kecil yang berwarna hitam, kemudian kursor kita tempatkan di titik kecil warna hitam ini, kemudian kita klik kiri, kita tahan hingga kursornya berubah menjadi tanda plus, kemudian kita seret ke bawah, maka secara otomatis dan secara urut akan langsung tercopy ke bawah. Nah, di sini Bapak Ibu, karena kita mempunyai garis yang paling atas adalah garis double, maka di sini juga garisnya akan menjadi double. Nah, untuk mengembalikannya kita sangat mudah, kita klik, kita blok ke bawah ke sini, kemudian kita klik kanan, format cell, kemudian kita pastikan bahwa garis yang kita inginkan adalah garis 1, tidak double. Maka kita klik yang garis tengah tadi, kemudian OK. Nah, maka akan kembali ke garis semula. Kemudian untuk nama peserta yang nomor 2 atau mungkin nomor NISN, nomor NISN peserta yang nomor 2, kita beri contoh saja, misalnya 330578923. Kemudian nama siswa yang kedua, pastikan bahwa nomor NISN ini adalah nomornya sebanyak 10 digit. Di sini kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, ini baru 9. Kita tambah misalnya 0 misalnya saja. Kemudian nama siswa yang kedua adalah Muhammad Bagas misalnya. Untuk nomor 2 atau nama siswa peserta ujian yang nomor 2, misalnya saja ruangnya ruang 10. Nah, seperti ini. Ini cuman sebagai contoh saja Bapak Ibu. Nanti pengisiannya tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu di sekolahan masing-masing. Kita cek di sheet yang kedua, apakah apa yang kita isi ini sudah masuk di sheet yang berikutnya dan sudah betul atau tidak. Kita cek di sheet nomor 2. Kita tadi mengisi untuk nama peserta yang pertama adalah Agung, nomornya adalah 1108181001, ruangnya adalah ruang 9. Kemudian untuk siswa nomor 2, ruangnya adalah ruang 10 atas nama Muhammad Bagas. Kita cek. Nah, ternyata di sini sudah secara otomatis sudah terisi sesuai dengan yang kita inginkan. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, bahwa ketika kita ingin melihat lembar yang pertama ke lembar berikutnya, karena perlu saya sampaikan bahwa untuk lembar pertama ini cuma terdiri dari 10 nomor meja atau mungkin 10 kartu ujian, sehingga ketika kita ingin melihat nama siswa maupun nomor siswa atau kartu ujian, bahkan nomor meja siswa peserta ujian yang nomornya adalah nomor di lebih dari 10, maka kita tinggal mengeklik tanda panah di sini. Maka secara otomatis di sini siswa nomor 11 dan seterusnya. Kita lanjutkan, kita cek di sheet yang ketiga, yaitu kartu ujian. Nah, di sini juga satu sisi lembaga, nama madrasah, alamat, kartu peserta, kemudian nama madrasah, tahun pelajaran,
dan juga ujian madrasah, kemudian sini nama siswa, kemudian nomor ujian, kemudian di bawahnya ada NISN. Kemudian di dalam jadwal pelajaran di sini sudah saya contohkan. Hari Sabtu tanggal 3 April 2001 jam 8 adalah mulok lembaga, jam 10 adalah Quran hadis. Ternyata di sini sudah terisi semuanya. Kemudian di sini ada catatan yang saya sengaja berwarna merah agar apa? Agar nanti siswa menjadi perhatian siswa, agar nanti tidak lupa membawa kartu ujian. Maka di sini saya sengaja untuk memberi catatan dengan huruf warna merah sesuai dengan apa yang sudah kita isi. Tadi kita mengisi harus dibawa selama pelaksanaan ujian, maka kita cek di catatan kartu ujian di sini juga tertulis sama, harus dibawa selama pelaksanaan ujian. Kemudian kita cek di daftar hadir peserta. Di sini sudah terisi nomor peserta ujian, nama, ruang. Nah, di sini tinggal nanti kita sodorkan ke siswa pada saat pelaksanaan ujian. Nanti siswa tinggal menandatangani sesuai dengan jam pertemuan. Di sini dari Sabtu tanggal 3 April 2001, pertemuan pertama siswa tersebut hadir atau tidak. Kalau hadir berarti disuruh untuk menandatangani di kolom nomor 1 dan seterusnya. Itu juga di sini Bapak Ibu, kita bisa men-scroll secara otomatis dengan cara menekan tanda panah di sebelah kanan. Bapak Ibu yang saya banggakan, tentu saja setelah kita selesai mengisi aplikasi yang sudah saya sampaikan tadi, yang terakhir tentu saja kita harus meng-print out. Harus kita bentukkan berupa hard copy. Karena apa? Perangkat ujian ini harus kita tempelkan di ruangan maupun baik itu ruangan pelaksanaan ujian maupun ruangan pengawas atau ruangan panitia. Maka bagaimana cara meng-print? Di sini sudah saya coba untuk men-setting baik itu kertas, ukuran kertas maupun yang lainnya, bahwa di sini ukuran kertasnya adalah A4. Maka insya Allah nanti Bapak Ibu tidak perlu setting ulang. Kalaupun nanti ketika di print out kok belum sesuai dengan keinginan, nanti bisa disetting sesuai dengan ketika kita men-setting kertas seperti biasanya. Jadi insya Allah ini sudah saya setting. Nanti tinggal kita klik di nomor meja. Kalau kita ingin nge-print di nomor meja, maka tinggal kita klik di sheet nomor meja, kemudian kita klik kanan, kita langsung Ctrl P. Nah, seperti ini. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak menemui kesulitan. Dan sini tampilannya di sebelah kanannya sudah dari 10 lembar itu sudah masuk semuanya. Insya Allah nanti ketika di print nanti sudah tidak ada masalah. Kalau kita ingin mengeprint, karena ini cuma 1 lembar yang kita contohkan, kemudian Bapak Ibu cuma menginginkan 1 lembar ini saja, maka cukup di sini kita klik 1, kita klik angka 1, di sini juga angka 1, kemudian kita menginginkan berapa kali print yang berapa kali ini akan di print. Misalnya kita menginginkan 3, maka di sini kita tinggal klik sampai angka 3. Maka setelah itu langsung kita klik yang print atau tekan OK pada keyboard. Selesai. Demikian Bapak Ibu tutorial singkat terkait dengan perangkat ujian. Semoga nanti dapat bermanfaat dan dapat membantu kinerja Bapak Ibu maupun operator di mana Bapak Ibu berada. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan terkait dengan tutorial ini. Ada kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.